wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendy Lili Wijayanto, salah satu dosen dari Politeknik Industri Logam Morowali, program studi D3 Teknik Perawatan Mesin. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan satu mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu mata kuliah teknik pengukuran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKPTP, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah teknik pengukuran. Mata kuliah teknik pengukuran adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi D3 Teknik Perawatan Mesin Politeknik Industri Logam Morowali. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 1 SKS praktik selama 1 semester. Karena sistem pendidikan yang dianut pada Politeknik Industri Logam Morowali menggunakan sistem blok, di mana 1 SKS mata kuliah praktik diselesaikan dalam 1 minggu pada minggu blok praktik, yang setara dengan 43 jam per SKS dengan rincian 38 jam praktek di bengkel atau di workshop atau di laboratorium, dan 5 jam kegiatan mandiri atau mengerjakan penugasan terstruktur. Dengan demikian, karena mata kuliah teknik pengukuran ini merupakan mata kuliah praktik 1 SKS, maka mata kuliah ini diselesaikan dalam 1 minggu pada minggu blok praktik. Untuk bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah teknik pengukuran bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan aplikasi pengukuran serta kemampuan dalam menggunakan alat ukur dan menganalisis hasil pengukuran. Mahasiswa akan belajar tentang berbagai jenis pengukuran, karakteristik, alat ukur, dan teknik pengukuran yang tepat. Capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menguasai fungsi dan prinsip kerja alat ukur sesuai standar, menguasai pengetahuan tentang standar kualitas geometri, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mengoperasikan peralatan pendukung mesin produksi industri logam, mampu menerapkan K3 sesuai dengan lingkungan kerja, dan terakhir mampu menyelesaikan pekerjaan maintenance peralatan produksi industri logam sesuai prosedur. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan mata kuliah ini ada satu, yaitu mahasiswa mampu mengukur geometri benda menggunakan alat ukur, jangka sorong, mikrometer, dial, indikator, dan bore gauge. Dengan demikian, mata kuliah ini akan membahas tentang mata kuliah praktek pengukuran, memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa terhadap penggunaan alat ukur mekanis yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan praktek kedepannya. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Buku pengukuran pada komponen mesin 1. Yang kedua, pengukuran teknik. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui bentuk pembelajaran praktikum di laboratorium menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu metode studi kasus dan pembelajaran kooperatif dengan cara memberikan studi kasus kemudian dikerjakan melalui praktik interaktif secara individu. Cara pelaksanaan pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui e-engineering class Politeknik Industri Logam Morowali untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengakses materi pembelajaran, penugasan, dan pengumpulan tugas yang diberikan. Dan juga dibuat WA Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah teknik pengukuran. Untuk evaluasi hasil pembelajaran didapatkan dari 3 komponen utama, yaitu kegiatan praktikum, ujian praktik, dan nilai ekstra fungsional skill. Untuk kegiatan praktikum terdiri dari 8 job sheet atau studi kasus yang dikerjakan secara mandiri, yang di dalamnya memuat kriteria penilaian proses kerja, penilaian waktu pengerjaan, serta penilaian soft skill berupa kejujuran dan K3. Selanjutnya, kegiatan ujian praktik dilakukan secara individu dan mahasiswa wajib lulus pada ujian praktek. Ujian praktek dilakukan 1 kali dan jika gagal masih diberikan kesempatan 1 kali untuk ujian kembali.
Kriteria penilaian pada ujian praktek adalah penilaian proses kerja dan waktu pengerjaan. Selanjutnya, penilaian ekstra fungsional skill dinilai secara individu dengan kriteria penilaian berupa laporan dan kedisiplinan. Pembuatan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kegiatan praktikum sebanyak 55%, ujian praktek sebanyak 25%, dan nilai ekstra fungsional skill sebanyak 20%, sehingga total bobot hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik pengukuran untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Perawatan Mesin Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronus kegiatan praktikum di laboratorium pada hari kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Untuk pembelajaran, mohon untuk ketua untuk berdoa dulu. Sebelum kita mengawali aktivitas kita begini, mari berdoa disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ya, absen dulu ya untuk hari ini ya. Sultan Rajab, Sahrul Ramadan, Yusril Hidayat, Rahmawati Anwar, Hadir Pak. Alvin Saputra, Hadir Pak. Sunandar, Hadir Pak. Ardiansah Pratama, Hadir Pak. Istiqomah, Hadir Pak. Benaya Juna, Hadir Pak. Muhammad Raihan Zaki, Hadir Pak. Muhammad Fadil Abian. Hadir Pak. Oke, lengkap ya hari ini ya. Hadir Pak. Oke, baik. Pada hari ini melanjutkan praktek yang kemarin yaitu untuk sub CPMK 2 yaitu mampu mempraktekkan penggunaan alat ukur mikrometer. Pada hari kemarin kita sudah belajar yaitu penggunaan alat ukur jangka sorong. Nah, untuk mengukur capaian, saya di sini akan sedikit bertanya ya kepada teman-teman mahasiswa, mungkin tidak beberapa, tidak semuanya atau cuma seberapa, untuk mengukur capaian yang sudah dicapai pada pertemuan kemarin. Untuk mungkin bisa dijelaskan fungsi jangka sorong untuk Saudara Rahmawati Anwar, sedikit jelaskan apa itu fungsi jangka sorong? Ya, Pak, di sini saya jelaskan fungsi jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dalam, luar, serta kedalaman suatu objek dengan tingkat ketelitian tinggi hingga 100 mm. Baik, mungkin teman-teman yang lain, mahasiswa lain, seperti itulah fungsi jangka sorong ya. Dari fungsi jangka sorong mungkin ada yang menambahkan atau ada yang mau bertanya mengenai fungsi jangka sorong? Untuk selanjutnya mungkin Yusril Hidayat bisa dijelaskan bagaimana penggunaan jangka sorong tersebut. Jadi yang pertama alat dan benda kerja. Terus yang kedua periksa nol atau cek. Terus yang ketiga tentukan grup pengunci. Terus mengukur diameter luar. Pertama buka rahang luar jangka sorong lebih lebar dari perkiraan ukuran benda. Yang kedua, letakkan benda di antara rahang luar dan geser rahang hingga benda terpipit dengan lembut. Tiga, kencangkan grup kunci agar rahang tidak bergeser. 4, baca hasil pengukuran. Baik, begitu ya teman-teman. Itu adalah cara-cara untuk menggunakan jangka sorong yang kemarin sudah dipraktekkan ya. Jadi CPL untuk CPMK hari pertama sudah selesai ya. Menginjak materi berikutnya yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan alat ukur mikrometer. Nah, kemudian untuk job sheet yang dikerjakan yaitu job sheet 4 sampai job sheet 6 ya. Jadi hari ini nanti teman-teman itu yang pertama adalah mampu membaca alat ukur mikrometer, kemudian yang kedua mampu mengukur benda kerja. Nah, untuk benda kerja sudah saya siapkan di
meja masing-masing serta alat ukurnya di meja masing-masing. Sekali lagi untuk hari ini teman-teman mahasiswa nanti akan belajar penggunaan alat ukur dengan mikrometer yang capaian pembelajarannya atau mahasiswa mampu membaca alat ukur kemudian mampu mengukur benda kerja dengan alat ukur mikrometer. Selanjutnya bisa diperhatikan di layar ya, penggunaan alat ukur mikrometer. Apa sih fungsinya alat ukur mikrometer tersebut? Mungkin ada yang bisa dijawab? Ada yang dijawab? Belum ada. Fungsinya alat ukur mikrometer itu sama sebenarnya dari jangka sorong yang saya jelaskan kemarin. Jangka sorong itu biasanya mengukur panjang benda kerja yang berbentuk mungkin panjang atau berbentuk persegi atau yang lainnya. Kalau untuk mikrometer di sini itu kebanyakan terutama mikrometer luar itu digunakan untuk mengukur diameter. Nah, fungsinya untuk anak-anak teknik atau untuk di jurusan teknik perawatan mesin itu paling sering untuk mengukur diameter benda kerja atau part yang akan kalian kerjakan ya. Nah, sekali lagi fungsi utama mikrometer yaitu mengukur diameter benda kerja atau part yang kalian kerjakan atau yang kalian rawat. Oke, lanjutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan. Bisakah kita mengukur ketebalan seng yang tipis? Bisa Pak. Kira-kira faktor utamanya yang bisa apa? Yang nggak bisa atau tidak? Yang bisa dijelaskan? Baik, ini saya jelaskan sedikit ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik. Kenapa menarik? Ini jawabannya harus kalian dapatkan itu dalam memilih jenis-jenis mikrometer. Nah, kemarin saya jelaskan jenis-jenis yang sorong. Nah, nanti di sini saya jelaskan jenis-jenis yang menjawab pertanyaan ini terjawab dari jenis-jenis mikrometer dari berdasarkan ukuran mikrometer. Nah, ukuran mikrometer yang ada di dunia atau di pasaran itu 1 0 sampai 25, kemudian 25 sampai 50, kemudian 75 sampai 100 dan selanjutnya intinya kebanyakan kelipatan dari 25. Nah, jadi ketebalan seng ini disesuaikan misal kalian itu tebal sengnya 2 mili. Nah, kalian memakainya dari range 0 sampai 25. Bisakah kita memakai yang 25 sampai 50? Tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Kenapa bisa jelaskan? Karena range-nya dari 25 sampai 50, sedangkan benda kerja di bawah 25. Oke. Sekali lagi, dari pertanyaan di sini itu terjawab dari pemilihan mikrometer yang kalian akan pilih. Ya. Itu. Oke. Baik teman-teman, bisa dilihat di depan layar. Ada pertanyaan menarik ini. Bisakah kita mengukur ketebalan seng yang tipis? Pakai apa? Oh, yang sudah dipelajari kemarin ya. Oke, lanjut ya. Nanti teman-teman tahukah apakah nama benda kerja ini? Benda ini apa? Mikrometer. Sudah tahu ya. Oke. Ini adalah gambaran dari mikrometer yang nanti kita akan pelajari ya. Ada beberapa ini. Nah, oke, ini benar ya yang jawab teman-teman tadi adalah mikrometer. Ini adalah konstruksi mikrometer atau bagian-bagian dari mikrometer. Apa sih mikrometer itu? Bagian-bagiannya? Nah, di sini, tapi sebelum ke situ lihat gambaran ini. Sudah ditunjukkan frame, anvil, spindle, sleeve, loop, thimble, reset knob, dan sleeve. Nah, yang pertama itu anvil atau landasan. Landasan ini digunakan
untuk penopang benda kerja. Biasanya penopang benda kerja ditaruh di sini, kemudian baru digunakan. Kemudian rahang ukur nomor 2. Yang ketiga yaitu poros geser atau spindle. Kemudian klem di sini atau sampai loop. Ya. Yang kelima itu tabung ukur atau di sini sleeve ya. Tabung ukurnya itu atau sleeve. Kemudian tabung pemutar yang tinggalnya di sini ya. Nanti diputar, kemudian menunjukkan skala-skala angka. Yang nomor 7 itu skala Nonius. Nah, skala Nonius itu ditunjukkan pada tabung pemutar ini. Yang ada angka 35, 36, 37 dan lain itu skala Nonius itu berada di sini, di tabung putar ya. Nah, untuk skala utama itu pada tabung ukur atau sleeve di sini. Kemudian reset di sini. Nah, reset ini biasanya punya krik begitu. Untuk selanjutnya rangka utama atau frame. Nah, itulah konstruksi mikrometer. Nah, mikrometer sudah saya siapkan di meja masing-masing. Nanti kita belajar bersama. Selanjutnya, fungsi mikrometer. Fungsi mikrometer yaitu yang pertama untuk mengukur dimensi dalam, misalnya mengukur diameter silinder. Nah, nanti mengukur diameter silinder ini di pertemuan berikutnya menggunakan alat ukur inside mikrometer. Ditunjukkan di sini. Itu adalah fungsi pertama mikrometer. Nah, ini inside mikrometer. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mengukur dimensi luar, misalnya mengukur tinggi knob atau diameter batang katup, ataupun berupa poros lah, itu menggunakan mikrometer luar ini, dimensi luar. Contohnya mikrometer luar yang sudah saya jelaskan di depan tadi, di atas tadi. Nah, ini contoh mikrometer luar. Fungsinya apa? Misal, yaitu mengukur diameter luar. Contoh mengukur tinggi knob, diameter batang katup, dan lain sebagainya, masih banyak. Yang akan banyak kalian pelajari mungkin nanti kalian akan mengukur bearing, poros, karena kalian teknik perawatan mesin ya. Lebih banyak mengukurnya pakai jangka suara mikrometer luar ya. Oke, selanjutnya, nah yang ketiga itu untuk mengukur kedalaman, misalnya mengukur kedalaman paku keling pada kampas kopling. Tahu paku keling? Nah, pada kampas kopling, makanya di keling ya, kalau pada motor metik dan lain-lainnya. Tapi untuk diameter dalam ini kalau di perawatan mesin, kalian biasanya untuk mengukur apa ya, benda kerja bubut atau kedalaman rumah bearing, itu pakai mikrometer luar, mikrometer kedalaman ya, sorry. Nah, ini adalah fungsi utamanya mengukur kedalaman. Ini bentuk dari mikrometer dalam. Oke. Selanjutnya, ketelitian dan cara pembacaan mikrometer. Yang pertama, ketelitian, yaitu ketelitian 0,01. Artinya apa? Jarak tiap strip di atas garis horizontal pada outer sleeve adalah 1 mm dan jarak tiap strip di bawah garis 0, mm. Pada skala timbel, tiap strip nilainya 0,01 mili. Hasil pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan ketiga skala tersebut. Nah, ini contohnya. Cara pembacaannya, pertama pembacaan skala di atas garis. Dicontohkan di atas garis itu yang mana? Yang ini. Ingat di atas garis ya. Di atas garis. Ini itu pada skala utama. Contoh di sini menunjukkan di angka setelah 5 ya ini ya. Jadi ditulis di sini 5. Kemudian pembacaan skala di bawah garis. Pembacaan di atas di bawah garis itu lihat di sini. Ini kan ada tiap stripnya atau skalanya kan lihat. Ini sudah melebihi garis bawahnya belum? Kalau belum ini tulis saja 0 di sini.
karena belum melebihi setengah dari skala utama. Artinya begitu. Kemudian pembacaan pada skala timbel. Skala timbel berapa? Lihat garis utama ini, garis lurus. Kemudian baca skala timbelnya. Nah, ternyata di sini menunjukkan angka 20. Jadi karena ini skala timbel itu angka di belakang 0, atau setelah skala utama, jadi tulisnya 0,2. Hasil pembacanya adalah 5,25 meter ya, 20 mm. Selanjutnya nanti saya akan praktekkan bagaimana cara penggunaan dan cara kalibrasi ya. Mungkin teman-teman buka dulu mikrometernya. Yang pertama, sebelum menggunakan mikrometer ya, lihat dulu, coba dikencangkan dulu apa skala utamanya atau skala putarnya, dikencangkan dulu, putar klik 3 kali. Nah, sudah terdengar kan? Dilihat situ nolnya sesuai enggak? Sebelum kalian memakai mikrometer itu nolnya sesuai enggak? Sesuai? Ada yang belum? Oh, sudah sesuai. Jadi tadi sudah disesuaikan oleh KLP ya. Berarti, tapi kalau kalian nanti pas bekerja, kalian sebelum menggunakan adalah cek dulu apakah sesuai nolnya enggak. Kalau ini sudah rapat tapi enggak sesuai nolnya, harus dikalibrasi. Kalau enggak dikalibrasi, ya hasilnya akan salah. Kalian mengerjakan apapun akan salah nanti. Jadi bagaimana sih kalibrasinya? Di situ wadah masing-masing ada namanya pengunci mikrometer ya. Nah, ada ya. Nah, gunanya apa? Di sini ada lubang di sini. Lubangnya ini untuk memutar skala utama untuk menyesuaikan skala nonius biar garisnya ini lurus di nol. Ini lurus di nol ya. Lurus di nol masing-masing ya. Nah, bagaimana? Silakan sesuaikan entah penguncinya ini yang besar atau yang kecil disesuaikan. Nah, ini ada lubang, dipasin. Misal ya, ininya ternyata terlalu ke atas, digeser berlawanan arah jarum jam, geser ke atas atau berlawanan arah jarum jam. Dipasin. Atau sebaliknya, yang skala none itu terlalu di bawah, tapi sudah mentok di sini pada anvilnya, jadi diputar ke bawah atau searah jarum jam. Putar, mau untuk menyesuaikan titik nol skala utama dan skala noneus, dan itu kalibrasinya. Oke, bisa dicoba? Yuk dicoba. Bisa. Nah, dipasin pelan-pelan. Ya, cek dulu pakai ini, coba dikeluarin dulu. Nah, masukin lagi sampai berbunyi klik lagi. Ya, ini yang putar. Nah, coba putar aja. Sudah belum? Nah, putar sebaliknya. Yang lain bisa dicoba ya. Ya Pak. Nah, coba kalau sudah sesuai baru nanti bisa digunakan. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan mikrometer pada benda kerja ya. Setelah dikalibrasi, kemudian buka mikrometernya ya kira-kira sesuai diameter lah. Kemudian kalian bersihkan dulu sekitarnya apakah ada debu atau apa, karena debu sedikit pun dia akan mempengaruhi pengukuran dan hasil ukurnya. Pertama itu buka dulu ya di looknya ya, jangan sampai terkunci karena nanti akan rusak. Buka dulu looknya, geser, kemudian siapkan benda kerja dipegang dulu, sama harus dibersihkan dulu karena ada debu sedikit pun dia akan mempengaruhi pengukuran. Kira-kira gini, kemudian pasang baik-baik di anvilnya dulu ya.
Katakan pakai skala non-news dulu, skala non-news. Jangan sering pakai pengunci raset ya, nanti akan dull itu. Itu hanya cuma untuk apa ya, pengunci tapi untuk ketelitian, bukan untuk pengunci utama. Ya, kalau sudah dekat, putar 3 kali, cukup 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Kemudian dibaca. Kalau posisi benda kerja yang agak mudah, dibaca aja di sini. Nah, kemudian baca. Skala utamanya di sini ternyata di angka 10. 10, kemudian 1, 2, 3, berarti 13. Di skala bawah itu sudah melebihi setengah dari skala utama. Jadi otomatis ditambah 50. Kemudian di skala noneus atau skala apa namanya tadi? Skala timbel itu terbaca 14. Jadi 14 ditambah 50 berapa? 64. Jadi pembacaannya 13 mili, 64 meter. Ya, begitu ya. Nah, nanti ini untuk job sheet yang selanjutnya ya. Job sheet 6 nanti mengukur benda kerja ini. Nah, yang job sheet pertama adalah yang job sheet 4 itu kalian mengisi isian dari pembacaan mikrometer. Jadi sudah saya siapkan form, nanti kalian tulis di situ. Kemudian apa namanya? Kalian isi pembacaannya, nanti diisi di sini. Sambil kalian perhatikan pembacaan pada mikrometer. Jadi skalanya dan skala utama kemudian kalian sesuaikan angkanya di mana, kemudian kalian baca, tulis di sini. Tadi sedikit cara penggunaannya. Ada yang ditanyakan cara penggunaannya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dilanjut job sheet ke-4 dulu ya, mengisi. Nanti sambil saya cek satu-satu bagaimana cara penggunaannya, kemudian membacanya, dan saya akan cek satu-satu. Nanti untuk selanjutnya, kalau sudah selesai ini, nanti kalian belajar di mengukur benda kerja ya. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk job sheet keempat ya, silakan isi ya. Sesuaikan di sini, kemudian hasil ukurannya berapa, nanti kamu tulis di sini, gitu ya. Coba kamu baca, kemudian tulis di situ berapa. Tulis di situ. Baik rekan-rekan, karena waktu sudah menunjukkan jam 4 sore 16 Wita, dan saya cek teman-teman sudah selesai semua ya pada job sheet 4 sampai 6 ya. Sudah, Pak. Jadi untuk hari ini saya cukupkan aja di materi menggunakan alat ukur mikrometer ya. Jadi ketemu lagi besok dengan materi baru, yaitu menggunakan alat ukur yaitu berupa dial indikator ya. Coba. Mungkin sebelum ditutup, saya mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, kita cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah teknik pengukuran yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah teknik pengukuran untuk mahasiswa program studi di Teknik Perawatan Mesin di Politeknik Industri Logam Morowali. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025. Serta terima kasih saya ucapkan pada Politeknik Industri Logam Morowali, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.